Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Pengajar serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai Gray Area, Ketentuan Umum, dan Tata Cara Perpajakan. Adapun materi yang kami bahas pada kali ini, yang pertama mengenai pengertian Gray Area Perpajakan, lalu mengapa ada Gray Area, cara menyikapi Gray Area Perpajakan yang benar, kasus, dan yang terakhir diskusi. Saya Muhammad Dafar Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 1907341054. Saya Bella Fitri Aryasta Dewi dengan nomor induk mahasiswa 19073410060. Saya Kadek Jaina Putra dengan nomor induk mahasiswa 19073410062. Baik, yang pertama adalah kami akan membahas mengenai pengertian Gray Area Perpajakan. Gray Area Perpajakan adalah sebuah keadaan, transaksi, atau kejadian yang dicurigai berat terekspos oleh aturan perpajakan. Pembagian Gray Area terdiri atas Gray Area di KUP, Gray Area di Pajak Penghasilan, Gray Area di PPh Pasal 21 atau 26, Gray Area di PPh Pasal 23 atau 26 atau final, dan Gray Area di PPN. Gray Area di KUP yang pertama, pengurus WP Badan belum ber-NPWP, aspek pajak atas WP pindah domisili. Yang kedua, terlambat NPWP atau PKP mengajukan keberatan tanpa membayar SKPKB. Yang ketiga, jatuh tempo penyetoran atau pelaporan pajak di hari Sabtu, hak atas imbalan bunga bagi WP, banding atas kasus keberatan yang tidak memenuhi syarat formal. Yang terakhir, NPWP WP orang pribadi yang sudah meninggal dunia, pengisian daftar harta bagi WP orang pribadi. Gray Area di pajak penghasilan, yang pertama masalah taxability suatu penghasilan, yang kedua masalah deductibility pengeluaran, yang ketiga harta menurut pajak versus aktiva menurut akuntansi, pengelompokan harta aspek pajak atas goodwill, yang keempat bonus karyawan yang dihitung dari laba tahun lalu, pengaruh rugi selisih kurs pada asuran PPh pasal 25, dan menentukan tes waktu untuk BUT dan sebagainya. Yang ketiga, Gray Area di PPh Pasal 21 atau 26. Yang pertama, direksi tidak digaji oleh perusahaan, expatriate digaji di bawah standar. Yang kedua, gross up PPh Pasal 21 yang tidak konsisten, karyawan daerah dipotong di pusat. Dan yang terakhir, pemotongan PPh Pasal 21 terhadap sekutu firma dan sebagainya. Gray Area di PPh Pasal 23 atau 26 atau final. Yang pertama, gross up PPh Pasal 23 sepihak, kontrak bagi hasil tapi tidak ada JO, kredit konsumen versus financial leasing. Yang kedua, pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan di luar P3B, BUT aktivitas dan PPh Pasal 26-nya. Gray Area di PPN yang pertama, pengkreditan pajak masukan tanggung jawab renteng, kriteria benang merah. Yang kedua, faktur pajak dengan metode KIKI mencantumkan harga include PPN di faktur pajak. Yang ketiga, faktur pajak ditulis tangan, stempel, DFP, diskon atau margin versus komisi atau bonus, cash discount. Yang keempat, membayar PPN membangun sendiri di luar lokasi bangunan. Yang kelima, aspek PPN atas jasa perdagangan, konsiasi, penyerahan antar cabang. Yang keenam, penyerahan JKP di kawasan berikat. Munculnya gray area dalam perpajakan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ketiadaan ketentuan yang semestinya mengatur suatu permasalahan sehingga memunculkan berbagai persepsi atau interpretasi dan penafsiran. Dua, pengaturan yang ada tidak jelas dan tidak pasti. Ketiga, pengaturan yang ada berlebih atau saling tumpang tindih. Keempat,
perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak. Kelima, perbedaan kepentingan dan penafsiran di antara pembayar pajak. Dan yang terakhir adalah perbedaan kepentingan dan penafsiran di antara berbagai pihak di dalam otoritas pajak. Bagaimana cara menyikapi gerak area perpajakan dengan benar? Pada prinsipnya, setiap pihak, siapapun dia, mau itu pembayar pajak, konsultan pajak, ataupun otoritas pajak, harus mengambil sikap yang tepat atas setiap gerak area di dalam dunia perpajakan. Tolak ukur dari sikap itu adalah tetap dipertahankannya orientasi pihak yang bersangkutan pada aspek kebenaran dan keadilan. Sebab, undang-undang perpajakan diberlakukan dengan mengedepankan aspek keadilan. Hal ini bisa dilihat dalam semua konsideran atau pertimbangan yang menjadi uraian pembuka setiap undang-undang perpajakan. Beban pajak harus ditanggung atau dibayar sesuai dengan kemampuan pihak yang harus menanggung atau membayarnya. Ini adalah karakteristik dasar dari setiap sistem perpajakan yang ada di dunia dan dianggap ideal. Oleh sebab itu, beban pajak atau jumlah pajak yang harus ditanggung atau dibayar harus didasarkan pada kondisi nyata, realitas dan fakta yang ada, sebisa mungkin tidak berdasarkan asumsi atau taksiran. Dari prasyarat di atas, maka dalam menyikapi setiap gerak area perpajakan, setiap pihak semestinya memahami dan meyakini hal-hal berikut ini. Pertama, hukum diterapkan dan ditafsirkan dalam cara-cara yang dianggap paling benar dan adil, dengan urutan-urutan yang tepat sesuai kebenaran dan keadilan tersebut. Hal ini juga termasuk berkaitan dengan hierarki atau peringkat peraturan. Selanjutnya, semua pasal undang-undang dan ketentuan perpajakan bisa dikatakan mengandung gray area. Kenapa? Karena sebabnya yaitu fakta di mana tidak semua hal bisa dituangkan ke dalam redaksional ketentuan perpajakan. Sebagai contohnya, istilah-istilah seperti kata dan sebagainya, dan sejenisnya, atau dan lain-lain maupun termasuk yang banyak ditemui dalam berbagai pasal dan peraturan perpajakan, semua ungkapan itu bersifat terbuka dan tidak pasti. Selanjutnya, mengutamakan kondisi faktual yang ada. Nah, berbicara tentang pajak, tidak bisa hanya berbicara tentang hitam dan putih, melainkan harus mengutamakan kondisi faktual yang ada. Hal ini dituangkan dalam ketentuan formil undang-undang perpajakan kita. Dan yang terakhir, melihat dari kacamata praktisi perpajakan agar tetap bisa objektif dan berorientasi pada aturan perpajakan secara netral. Maksudnya adalah menyikapi gray area harus dilakukan dengan sudut pandang yang benar, agar tidak terjadi bias kepentingan. Oleh sebab itu, pihak yang bersangkutan harus bisa melihatnya dari kacamata praktisi perpajakan agar tetap bisa objektif dan berorientasi pada aturan perpajakan secara netral. Ini berarti kacamata pembayar pajak dan kacamata otoritas pajak tidak dapat digunakan secara sepihak. Salah satu contoh kasus gray area. Pemerintah mengaku terlambat jerat Google dengan pajak. Jakarta, CNN Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, mengakui bahwa regulasi perpajakan atau perusahaan penyedia konten atau over the top atau OTT di Indonesia masih lemah. Akibatnya, pelaku OTT seperti Google memiliki peluang untuk menghindari pajak. Terus terang saja, dalam hal Google, regulasinya masih abu-abu. Meskipun kita tahu bahwa secara regulasi sudah bisa kami tangkap ini, tetapi yang kami inginkan adalah regulasi yang spesial mengatur soal perusahaan OTT ini, kata Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, saat berbincang dengan cnnindonesia.com di kantornya, Rabu 5 Oktober. Saat ini DJP bisa menarik pajak dari pelaku OTT selama pelaku OTT ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap atau BUT, sesuai pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH. BUT atau Permanent Establishment atau PE adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Bentuk BUT bisa berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan pengalian sumber alam,
wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, hingga pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Diharapkan melalui kedua aturan itu pemerintah bisa mempertegas posisi Google maupun posisi OTT sejenis dalam hal pemungutan pajak. Di sisi lain, otoritas pajak di Indonesia juga akan bertambah. Selama ini, kata Hanif, DJP lamban dalam merespon cepatnya dinamika perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang disetor. Perencanaan pajak bisa dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau area abu-abu dalam aturan perpajakan. Kendati demikian, sebagai otoritas pajak, DJP seharusnya juga lebih cepat dalam menutup celah dalam aturan yang ada. Dengan demikian, wajib pajak maupun konsultan pajak tidak memiliki peluang untuk memanfaatkan celah tersebut. Mereka cepat melakukan tax planning, improvement, atau akrobat dalam rangka mengecilkan jumlah pajak. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.